Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 2 yang Pak Guru banggakan. Kali ini kita akan melaksanakan pembelajaran Pak ISD kelas 2 pelajaran 10. Kasih sayang Nabi Yakub alaihissalam. Sebelumnya, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Anak-anakku, pada kesempatan ini Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran PAI kelas 2 pelajaran 10. Tujuan pembelajaran PAI pelajaran 10, 1. Menyebutkan sikap terpuji dari kisah keteladanan Nabi Yakub alaihissalam. 2. Menjelaskan sikap kasih sayang dari kisah keteladanan Nabi Yakub alaihissalam. 3. Menyebutkan arti kasih sayang. 4. Menyebutkan contoh perilaku kasih sayang kepada sesama. 5. Menjelaskan manfaat perilaku kasih sayang. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, kasih sayang Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam utusan Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengajak umatnya menyembah Allah Subhanahu wa taala dan memimpin umatnya ke jalan yang benar. Nabi Yakub alaihissalam terkenal sangat sayang kepada umatnya, keluarga dan anak-anaknya. Karena sikap kasih sayangnya itu, Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan perlindungan kepada Nabi Yakub alaihissalam dari perbuatan jahat musuh-musuhnya. Baik anak-anakku, jadi Nabi Yakub adalah Rasul Allah dari 25 Rasul. Nabi Yakub mengajak umatnya untuk menyembah siapa? Ya betul, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Beliau memimpin umatnya untuk menuju jalan yang benar. Nah, oleh karena itu, ketika kita dipimpin oleh Nabi Muhammad, kita juga sedang dipimpin untuk menuju jalan yang benar. Kita harus mengikuti para Rasul Allah. Nah, kasih sayang Nabi Yakub alaihissalam itu kepada umatnya, kepada keluarga dan anak-anaknya. Jadi kita harus sayang kepada keluarga dan kita harus sayang kepada seluruh saudara-saudara kita. Karena sikap kasih sayangnya itu akan memberikan ketentraman terhadap keluarga, sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang tenang dan tentram. Nah, Allah karena Nabi Yakub selalu sayang kepada umat dan keluarganya, sehingga beliau diberi perlindungan. Allah selalu memberikan perlindungan kepada Nabi Yakub alaihissalam dari perbuatan jahat musuh-musuhnya. Nah, selanjutnya Nabi Yakub alaihissalam adalah salah satu dari 25 nabi yang kita yakini, dan beliau putra dari Nabi Ishak alaihissalam. Anak-anakku, bahwa Nabi Yakub adalah putra dari Nabi Ishak. Siapa? Putra dari Nabi Ishak alaihissalam. Nama lain Nabi Yakub adalah Israel. Lalu apa arti Israel? Arti Israel adalah orang yang suka berjalan malam. Nabi Yakub AS memiliki saudara kandung kembar yang bernama Isu. Siapa saudara kembarnya Nabi Yakub? Ya betul, Isu. Namun Isu dan Nabi Yakub alaihissalam tidak bisa rukun karena Isu bahkan memiliki rasa dendam. Jadi
Walaupun Nabi Yakub sayang kepada keluarga, Nabi Yakub selalu dimusuhi oleh isu. Dan isu selalu dendam kepada Nabi Yakub. Saat usia Nabi Ishak, ayahnya Nabi Yakub sudah mulai lanjut, beliau berkata kepada Nabi Yakub alaihissalam, "Wahai anakku, usiaku sudah lanjut. Aku khawatir jika aku sudah tutup usia, kondisi kalian tetap seperti ini. Maka jalan yang terbaik menurut pikiranku, pergilah berhijrah ke Padam al-A'ram. Padam al-A'ram, di mana bermukim bapak saudaramu, saudara ibumu, Laban bin Batuil." Jadi Nabi Yakub dianjurkan oleh ayahnya yaitu Nabi Ishak alaihissalam agar Nabi Yakub pergi ke Padam al-A'ram di tempat saudaranya yaitu paman. Di sana ada pamannya bernama Laban bin Batuil. Di sana kemudian dengan ketaatannya Nabi Yakub kemudian berhijrah ke Padam al-A'ram. Beliau di sana hidup nyaman, bahagia. Beliau menikah dan hidup bahagia, dikaruniai 11 anak yang disebut Allah sebagai asbat. Nah, anak-anak Nabi Yakub yang 11 itu disebut asbat dalam Al-Quran. Di antaranya yang kita kenal putra Nabi Yakub alaihissalam antara lain Ra'ubin, Sam'un, Lewi, Yahuda, Yasakir, Zabulun, Yusuf, Bunyamin, Da'an, Naftali, Kan, dan Asyar. Nah, dari putra-putra Nabi Yakub itu diantaranya yang menjadi nabi adalah Nabi Yusuf yang bernama Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf menjadi nabi setelah Nabi Yakub. Jadi Nabi Yakub memiliki keturunan yang kemudian menjadi nabi yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu apakah sikap terpuji Nabi Yakub alaihissalam? Sikap terpuji Nabi Yakub alaihissalam yaitu diantaranya 1. Memiliki sikap penyabar dan penyayang. Apa nana? Sikap penyabar dan penyayang. Memiliki sikap penyabar dan penyayang. Jadi karena beliau utusan Allah sehingga beliau memiliki sikap penyabar dan penyayang sehingga dipilih oleh Allah menjadi Rasul. Maka kita harus meneladani sikap penyabar dan penyayangnya Nabi Yakub alaihissalam. Kita harus menjadi anak-anak yang sabar dan menyayangi siapapun, baik ayah, ibu, anak, teman, saudara, adik, kakak, nenek, dan saudara-saudara yang lain. Selanjutnya, rela berkorban demi kebaikan. Beliau rela berkorban. Yang tadi sudah Pak Guru sampaikan bahwa beliau rela berhijrah ke Padam al-A'ram meninggalkan keluarganya yaitu Nabi Ishak. Beliau rela meninggalkan keluarganya yang dicintai demi untuk menjaga kedamaian. Jadi rela berkorban demi kebaikan. Selanjutnya, kasih sayang kepada sesama. Anak-anakku, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hambanya yang berbuat kasih sayang kepada sesama makhluk. Kasih sayang kepada sesama manusia, tumbuhan, hewan, dan lingkungan alam. Kita harus sayang kepada apa? Kepada sesama manusia, kepada hewan, dan kepada lingkungan. Kepada sesama manusia kita harus saling mencintai, saling membantu, saling menolong, menghargai, dan mendoakan. Kepada sesama makhluk Allah yaitu hewan kita harus menyayangi, jangan dianiaya, jangan disiksa,
selalu diberi makan jika kita memiliki peliharaan. Contoh, kita melihara kucing, ayam, atau kelinci. Kita harus selalu memelihara dengan cara memberi makan. Itu sayang atau kasih sayang kita kepada hewan. Diberi makan secara teratur, dibersihkan tempat tinggalnya atau kandangnya. Dan lingkungan alam, kita harus sayang kepada lingkungan alam dengan cara menjaga kebersihan lingkungan, yaitu menjaga rumah bersih, lingkungan halaman rumah harus bersih. Jangan membuang sampah di sembarang tempat. Jangan sampai kita merusak lingkungan, karena jika kita merusak lingkungan, maka lingkungan itu akan berakibat kepada keburukan. Misal, jika kita membuang sampah sembarangan, maka akan menimbulkan penyakit. Contoh, membuang sampah di sungai, maka akan menimbulkan sumbatan-sumbatan di aliran-aliran sungai atau di got atau saluran air irigasi, maka akan tersumbat sehingga menimbulkan banjir. Jika kita menebangi pohon-pohon di hutan secara liar, tidak menanami lagi sehingga tanahnya gundul, tidak ada tanaman, maka tanah itu akan longsor atau akan terjadi longsor. Terjadi tanah longsor. Seperti yang terjadi sekarang ini, di mana-mana ada terjadi tanah longsor yang mengakibatkan banyak kerugian, baik kerugian materi, harta, atau kerugian nyawa, banyak yang meninggal dunia. Maka dari itu, akibat kebodohan manusia sehingga alam ini menjadi rusak. Maka kita harus mencintai lingkungan alam, yaitu ketika menebang pohon kita tanami lagi, ketika membuang sampah dibuang di tempat yang sudah tersedia, jangan di sembarang tempat. Demikian, selanjutnya kita nyanyikan lagu Kasih Sayang dengan nada lagu Bintang Kecil. Coba kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Kasih sayang kepada sesama, Allah suka karena mulia, manusia akan bahagia karena Allah memberikan pahala. Baik anak-anakku, kita lanjutkan. Apakah arti kasih sayang? Kasih sayang artinya sikap mencintai, peduli, perhatian, dan menjaga sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa anak-anak? Kasih sayang adalah sikap mencintai, peduli, perhatian, dan menjaga sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pentingnya kasih sayang manusia kepada sesama antara lain kepada orang yang lebih tua. Kita harus sayang kepada orang yang lebih tua. Contohnya ayah, ibu, kakak, nenek, kakek dan nenek, paman, semuanya itu harus kita sayangi karena mereka orang yang lebih tua. Jangan sampai kita tidak sopan. Kita menyayangi mereka, melayani, mengikuti nasihatnya, mencukupi kebutuhan jika disuruh. Contohnya disuruh oleh kakek mengambilkan minum, maka kita harus menurutinya. Contoh, ayah memerintahkan kalian untuk mengambilkan makanan, maka kalian mengambilkannya. Terus kepada orang yang lebih muda, kita harus sayang kepada yang lebih muda, karena ini adalah perintah Nabi kita Muhammad SAW. Jadi ketika kita sayang kepada yang lebih tua dan kepada orang yang lebih muda, maka kita harus
tahu bahwa itu adalah perintah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana sabda beliau adalah man lam yarham sohirona wa ya'rifu wa syarafa kabirona. Barang siapa yang tidak menyayangi orang yang lebih muda dariku, itu tidak termasuk umat Nabi Muhammad. Malam yarham sohirona wa ya'rifu wa syarafa kabirona. Laisa minna malam yarham sohirona wa ya'rifu wa syarafa kabirona. Tidak termasuk golongan umatku orang yang tidak menyayangi orang yang lebih muda dariku dan tidak menghormati orang yang lebih tua dariku. Maka kita harus menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Kemudian kita harus sayang kepada hewan-hewan yang sudah kita rawat, pelihara di rumah. Seperti memelihara kucing, memelihara burung, memelihara ayam dan sebagainya. Diberi makan, dibersihkan kandangnya. Selanjutnya kepada tumbuhan dan lingkungan. Seperti tadi ketika kita menanam tumbuhan, kita tanam, kemudian kita sirami, kita pupuk. Kepada lingkungan kita tetap menjaga kebersihan, membuang sampah di tempatnya, jangan membuang sampah sembarangan sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan. Lingkungan menjadi kotor, kumuh, dan menimbulkan penyakit. Jika membuang di sungai, maka sungai itu akan tersumbat aliran sungainya. Selain itu, air sungainya menjadi kotor. Kemudian sumbatan yang ada di sungai akan mengakibatkan banjir, genangan-genangan air di mana-mana. Sehingga ini adalah perilaku orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kalian harus membersihkan diri, membersihkan lingkungan, mandi dan membersihkan lingkungan. Jangan sampai buang sampah sembarangan. Untuk selanjutnya, apa manfaat sikap kasih sayang? Manfaat sikap kasih sayang antara lain, 1. Mendapat cinta dan ridho Allah Subhanahu wa taala. 2. Mempererat persaudaraan sesama muslim. 3. Meningkatkan kerjasama. 4. Memiliki banyak saudara atau teman. 5. Memperoleh banyak kemudahan. 6. Lingkungan alam terjaga seimbang. 7. Tentunya jika kita sayang kepada sesama orang, manfaat dari kasih sayang itu kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi manfaat yang ketujuh adalah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala jika kita melakukan kasih sayang dengan ikhlas. Selanjutnya, tugas PAI kelas 2 pelajaran 10 diantaranya adalah istilah titik-titik dengan jawaban yang benar. 1. Nabi Yakub alaihissalam adalah utusan titik-titik. 2. Salah satu sikap Nabi Yakub AS adalah titik-titik. 3. Nabi Yakub AS mengajak umatnya untuk titik-titik. 4. Allah selalu memberikan titik-titik kepada Nabi Yakub alaihissalam. 5. Sikap keteladanan kisah Nabi Yakub adalah titik-titik. Demikian pelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.